Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur Bapak Ibu bisa berkumpul bersama Bapak Ibu, saudara semua di tempat ini. Bapak Ibu, satu hal saya mau sharing sesuatu. Kemarin hari Jumat, di saat doa Unity, Tuhan tegur saya sesuatu. Di saat berdoa, di saat lagu pertama dimulai, saya hanya bisa menangis. Dan di situ nggak tahu kenapa, saya langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan, ampuni sikap hati saya. Ampuni hati saya jikalau saya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini saya diingatkan, bukan hanya perilaku yang tampak dilihat mata saja yang mungkin bisa nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dalam hati kita yang paling dalam, Tuhan tahu. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita mau selidiki hati kita. Biarlah hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya yang terlihat saja, tapi juga di dalam hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Yesus, pujilah hati kami Tuhan. Sebab Kau yang layak kami sembah.
berdiri, kita mau pujikan sekali lagi. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, Aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. kami nyanyi Hosana, Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. mari kita mau katakan Hosana. Ku agungkan
Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan Yesus. Engkau yang menguasai hidup kami Tuhan, hati kami Tuhan Yesus. Perbarui Tuhan Yesus hati kami Tuhan, dengan hati-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Tuhan, kami tidak mau lewatkan satu waktu pun Tuhan saat kami berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Mata kami, hati kami Tuhan hanya mau tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami semua yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, kita mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan mau bentuk kami. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Bila hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milik-Mu lagi. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semuanya suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Bila hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milik-Mu lagi. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama kita mau katakan suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, suka-suka Tuhan mau proses hidup kami Yesus. Bila hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu, 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 suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, Yes Tuhan. agar semua rencana-Mu digenapi. Muliakan nama-Mu. Muliakanlah
Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohan yang memberi kesempatan kepada kami. Ketika saya ada di Semarang, saya merasakan Bapak Yohan memiliki sesuatu karisma yang menurut saya penting untuk saya pelajari. Beberapa kali kami Natal perwil di sini. Saya ikutin khotbah. Terakhir kita bertemu ketika kami vaksin bersama-sama, ya. Di situ saya merasakan kita butuh seorang figur, kita butuh seorang bapak rohani, kita butuh seseorang yang mau mendoakan kita. Ketika kami dihubungi untuk menyampaikan firman Tuhan, kami merasakan apa yang kami doakan selama ini ternyata Tuhan mendengar. Akhirnya saya bisa khotbah di sini, ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dance Cavalardo Telukaka Pandual. 7 tahun baru istri saya bisa menghafal nama saya. Saya berasal dari Timor. Tahun 89 saya menempuh pendidikan di Seminari Teologia I3 Batu Malang. Lalu saya menikah dengan orang Jawa untuk memperbaiki keturunan saya. Ya, istri saya, tolong berdiri sebentar. Nah, ini istri saya. Ya, istri saya lama sekali menjadi kurang lebih 14 tahun menjadi kepala TK SD Kristen Tritunggal bersama dengan Miss Leoni. Ya, dan kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama diberi nama Priscilla Gracia Pandual. Dia seorang sarjana akuntansi dari Satya Wacana dan bekerjanya di Gresik. Dan anak saya yang kedua saya bawa. Mari berdiri sebentar. Ya. Anak saya diberi nama Elsadai Adriano Thomas Pandual. Ya. Kami melayani di Gereja Betel Indonesia Pekunden. Sehari-hari kami bekerja sebagai penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan selain itu saya menjadi pengkhotbah di Radio Iktus sudah kurang lebih dari tahun 95 sampai sekarang, ya. Dan saya juga sebagai dosen di STT Harvest Semarang. Saya sangat senang ketika sebuah tema diberikan kepada saya. Bagaimana menerima perkenanan Tuhan.
Ini sebuah pertanyaan yang sangat serius untuk kita. Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Dan bukan hanya kita jawab, harus kita mengalami hal tersebut. Saudaraku, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kita baca dengan bersuara, dengan suara yang keras, karena hanya satu ayat, maka kita harus paling tidak menguasai ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. 3, 4. Setelah Saul perhatikan, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Daud bin Isai. Artinya Daud anak daripada Isai. Nah, sekarang kita perhatikan, apa yang menjadi latar belakang ayat ini? Latar belakang ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah perjalanan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan misi, dia sampai ke Antiokhia. Dan di Antiokhia sinilah untuk pertama kali orang pengikut Yesus disebut Kristen. Istilah Kristen itu merupakan sebuah sindiran. Jadi disebut Kristen loh, artinya pengikut Yesus loh, pengikut yang disalibkan. Jadi kata Kristen itu sebuah kata ejekan. Makanya kalau sampai saat ini orang Kristen sering diejek, wes biasa. Ya, dari awalnya aja sudah diejek, saudara. Ya, dan Paulus sedang mengajarkan tentang sejarah keselamatan. Dan sejarah keselamatan itu diawali dari Daud. Inilah tokoh yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Nah, ada dua kata penting kalau kita baca dari bagian bacaan tadi. Kata pertama adalah kata disingkirkan. Ya. Kata yang pertama adalah kata disingkirkan. Dan kata yang kedua adalah kata berkenan. Ya. Dua kata ini adalah dua kata yang bertolak belakang. Dan dua kata ini adalah dua kata yang sangat menarik untuk kita pelajari. Dikatakan setelah Saul disingkirkan. Apa artinya disingkirkan? Disingkirkan artinya dijauhkan. Disingkirkan artinya dipindahkan. Disingkirkan artinya disampingkan, tidak dibicarakan. Ya, disingkirkan artinya tidak dipikirkan lagi. Wes sakarepmu, biarin wae. Ya, saudara, kenapa Saul disingkirkan Tuhan? Karena Saul sebenarnya adalah seorang raja yang diurapi. Dia raja pertama bangsa Israel. Tapi dia tidak taat pada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan singkirkan. Dia hanya hidup berdasarkan kemauan hatinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan singkirkan. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Dalam bagian ini ada dua kata yang kedua, atau kata yang kedua adalah kata berkenan di hatiku. Apa artinya kata berkenan? Kata berkenan dalam bahasa Yunani disebut kata herisko yang berarti menyenangkan dengan segenap hati. Menyenangkan dengan segenap hati. Seorang yang berkenan adalah seorang yang memiliki integritas dan seorang yang sungguh-sungguh disayangi. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata ini mengandung rasa merasa senang dengan segala senang hati, dan implikasinya adalah tersenyum. Katakan bersama-sama, tersenyum. Orang yang berkenan itu akan menghasilkan senyuman. Sehingga pertanyaan untuk kita, apakah kehidupan saudara dan saya sampai saat ini adalah kehidupan yang membuat Tuhan Yesus tersenyum? Ya kan? Apakah kita membuat Tuhan Yesus tersenyum? Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Ya, orang lain tidak tahu. Tapi apakah hidup kita
berkenan. Nah, bagaimana supaya Raja Daud ini menerima perkenanan dari Tuhan? Yang pertama, Daud adalah manusia yang harus bekerja keras. Dia adalah seorang yang dikatakan dia seorang gembala. Dan dia melakukan semua pekerjaannya itu. Dia berjuang menghadapi segala tantangan. Jadi seorang yang berkenan adalah seorang yang mau bekerja keras. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Daud harus menunggu bertahun-tahun untuk dia mendapatkan promosi tersebut dari Tuhan. Daud adalah seorang yang bekerja keras. Bukan orang yang malas-malas, ya. Nah, Daud adalah manusia yang juga mengalami penderitaan. Masalah pekerjaan, karir, dia menghadapi tantangan, ya. Dan Daud ini menjadi buronan dari Saul. Artinya Daud ini berjuang dengan sungguh-sungguh. Ada banyak penderitaan yang dialami dalam hidupnya. Masalah keluarganya, saling baku bunuh. Ada masalah yang dihadapi oleh Daud. Ada masalah, ada tantangan yang dihadapi oleh Daud. Tapi apakah Daud mendapatkan perkenanan Tuhan? Ini yang menarik. Daud juga seorang yang pernah berbuat dosa. Ya, kita tahu bersama-sama. Daud berzina dengan Batseba. Yang menarik dalam sejarah Alkitab, dalam Injil Matius, ketika dijelaskan tentang silsilah Tuhan Yesus, ada 3 nama perempuan yang disebutkan. Ya, salah satu perempuan itu disebut istri Uria. Tidak disebut nama Batseba. Kenapa? Karena Batseba juga memiliki kerinduan sebenarnya. Jadi kan kisahnya pada waktu itu Daud harusnya berperang. Lalu dia duduk-duduk di sotoh di rumah kan. Lalu ketika dia lihat di sana, wah, ada perempuan cantik lagi mandi. Lalu Daud bernyanyi, kau bidadari jatuh dari langit. Waduh, iki sopo iki? Daud tanya sama pelayannya, iki sopo iki perempuan? Dibilang, oh itu istri dari Uria, panglima perang. Daud bilang, panggil dia. Bapak Ibu, tidak dijelaskan bahwa Batseba menolak. Batseba manut saja. Mungkin dia berpikir kalau dia tidur dengan Raja Daud, suaminya akan mengalami promosi dari Daud, ya kan? Mungkin kalau dia tidur dengan Daud, dia pasti dapat upeti dari Daud. Sehingga Batseba tidak menolak. Nah, dalam sejarah ke silsilah Tuhan Yesus disebutkan di sana istri daripada Uria, bukan nama Batseba. Nah, jadi ada sebuah dosa yang pernah dilakukan oleh Daud. Tapi mengapa Daud mengalami perkenanan Tuhan? Iya kan? Dia pernah berbuat dosa. Kenapa dia mengalami perkenanan Tuhan? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud hingga ia berkenan kepada Tuhan. Yang pertama yang dilakukan Daud adalah dia membangun hubungan intim dengan Tuhan sejak masa mudanya. Dia membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan yang dia lakukan. Hubungan yang intim dengan Tuhan akan membuat kita semakin kuat menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan membuat kita mengerti rencana Tuhan yang terbaik. Ya, jadi ingat saudara, Daud membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita mengalami perkenanan Tuhan. Ya, bangun relasi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, doa. Saya senang dengan lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari kan gitu ya. Nah, saya kebetulan diangkat oleh Pemkot Kota Semarang menjadi ketua koordinator guru sekolah minggu sekota Semarang. Jadi guru-guru sekolah minggu sekota Semarang menjadi tanggung jawab saya. Kami ketika outbound bersama-sama, wah, padahal kami itu gabung
dengan LPQ, teman-teman kita yang muslim, bergabung dengan para ustadzah, dengan para ustadz. Tapi saya lihat guru-guru sekolah minggu asik, duduk di bawah pendopo, ambil gitar, nyanyi, baca kitab suci, doa. Wah, tak pikir, iyo ya. Lalu ada seorang yang dari kelompok mereka, orang Islam. Betul ya Pak, baca kitab suci, doa tiap hari. Ternyata lagu itu berbekas untuk mereka. Baca kitab suci, doa tiap hari, ya kan? Ada kalimat selanjutnya, kalau mau tumbuh. Kalau nggak mau tumbuh, nggak usah, ya kan? Nah, jadi kita melihat bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan Daud melakukan itu. Hal yang kedua, Daud mengerjakan tugas kewajibannya walau tugas itu sederhana. Dia hanya seorang pemain kecapi. Dia seorang penyanyi yang biasa saja, ya. Daud setia dalam perkara kecil, ya. Beberapa waktu lalu saya dipercayakan Tuhan menjadi ketua Semarang for Papua. Karena saya orang Timor, lalu beberapa pendeta senior katakan, ayo Pak Nance jadi ketua. Saya pikir, wah ini tantangan besar. Kami melatih 39 guru, ya, kami melatih 39 guru, lalu kita kirim ke pedalaman Papua. Salah satu pedalaman yang kami datang adalah ke Pegunungan Bintang. Sampai ke Pegunungan Bintang, kami harus naik pesawat capung, pesawat kecil dari Sentani ke Pegunungan Bintang 3 jam. Nah, Bapak Ibu yang sangat mengerikan, yaitu ketika pesawat itu di atas gunung, lalu dia seperti begini, saudara. Jadi ikut celah-celah gunung. Wah, lalu saya ambil tab saya bikin video. Saya bilang kepada istri saya, anak-anak saya, ya, saya pikir iki kalau mati wes lewat, ya. Saya jadi kopilot perjalanan 3 jam sampai ke Pegunungan Bintang. Gak enak, saudara. Gelap, malam, memang betul yang dilihat cuma bintang tok, ya. Kami ada di sana, kami membangun sekolah. Menurut saya ini sebuah tanggung jawab yang biasa saja. Tapi saya melihat dampaknya sekarang luar biasa. Saya juga bekerja di Wycliffe Associates dari Amerika untuk penerjemahan Alkitab ke bahasa suku. Jadi kami sampai ke Jayapura, sampai ke Merauke, ke Sorong, ke Wamena, ke Timika untuk menerjemahkan bahasa-bahasa suku, ya. Dan kami melihat itu pekerjaan yang menurut saya biasa-biasa saja. Yang penting kita mau melakukan. Sekarang sekolah kami, Yayasan Terang Bagi Bangsa, itu diberkati Tuhan. Mulai dari PAUD, TK, SD, sekarang sudah ada SMA dan SMTK. Ya, sekarang pemerintah mulai memperhatikan. Dan saya pikir terima kasih Tuhan. Tanggung jawab yang kecil, yang sederhana, tapi Tuhan mau memberkati. Ya, kalau nanti mungkin pada tahun depan kami akan bersama-sama bekerja sama dengan Satya Wacana. Kami akan membangun sekolah lagi di Wamena. Saya bersama teman-teman dari Australia, orang-orang Chinese yang ada di Australia. Mereka yang mensponsori semuanya itu. Jadi mari kita melakukan sebuah tanggung jawab kecil sekalipun. Kita lakukan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membuat pekerjaan kita berhasil. Ya, saya sering kali katakan pada mahasiswa saya, dalam melayani Tuhan, yang penting pertama adalah kita mau dulu. Setelah kita mau, baru Tuhan akan memampukan kita. Bukan kita mampu dulu, baru kita mau. Ya, kalau kita mampu, baru kita mau, kita jadi sombong. Ya, tapi melayani Tuhan itu mulai dari bawah. Ya, lakukan dulu. Yang penting kita mau. Ketika saya melakukan pelayanan yang tadi, wah kumpulin uang sampai ratusan juta, ternyata luar biasa di dalam Tuhan. Ya, beberapa gereja sampai Solo, Jogja mereka, wah, dan saya merasakan betul ya. Yang penting mau dulu. Kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Ya,
sampai saya dapat bonus. Bonusnya ke Raja Ampat. Lalu saya lihat di Google posisi Jokowi kayak apa. Lalu saya berdiri di tempat situ. Saya foto biar saya kirim kasih istri saya. Aku elek-elek pernah jadi sampai ke Raja Ampat, saya bilang. Itu bonus dari Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mau melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Yang penting adalah kita mau dulu. Ya. Tuhan akan memperlengkapi kita. Daud senantiasa berharap pada Tuhan, bukan kepada masalah yang lain. Ketika dia menghadapi masalah, dia berhadapan dengan Tuhan, dia mencari Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah kekuatannya. Ya, ingat saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang apa? Senantiasa berharap sama Tuhan, tetapi juga berharap sama manusia. Berharap sama manusia banyak kecewanya. Ya, saya punya rumah di Permatapuri Ngalian. Rumah itu terjadi karena seorang Batak, waktu itu wali murid Tritunggal, pembuluh darah pecah di otak. Lalu mau dioperasi di Telogorejo. Yang unik adalah ketika kami datang sampai ke sana, saya dengan istri saya, lalu kami berdoa. Begitu saya tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus, jelalah sembuh Pak. Sembuh hari itu juga. 4 hari kemudian keluar dari rumah sakit. Heboh rumah sakit. Wah luar biasa. Rupanya itu karena kebaikan Tuhan. Karena orang inilah yang membeli rumah bagi saya. Jadi dulu saya ini seorang kontraktor. Kontrak terus. Saya kontrak di daerah Manyaran. Dan prinsip saya kontrak rumah adalah kontrak rumah yang banyak setannya. Ya. Karena rumah yang banyak setannya pasti murah. Saya kontrak 5 tahun. Orang enggak beli rumah. Akhirnya dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya, pas pada waktu Krismon, saya punya rumah. Dan rumah itu lebih daripada yang saya doakan. Dan saya pikir, Tuhan, saya mau berharap sama Tuhan saja. Pernah dikecewakan? Pernah. Sakit di rumah sakit, didoakan. Pak, nanti kalau saya sembuh, kita akan ke Eropa. Jadi Pak Dance bikin visa, bikin paspor. Wah, saya pikir ini tenanan ya. Saya bikin paspor. Sampai saat ini paspor saya belum pernah dipakai, saudara. Setelah sembuh, lupa dengan janjinya sendiri. Mungkin ada 3 atau 4 orang berjanji yang demikian. Apa yang salah dari itu? Saya berharap pada manusia. Saya berpikir, wah lumayan nih jalan-jalan Eropa. Kan begitu ya? Nah, akhirnya tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan belas kasihan orang. Dan belas kasihan orang itu mengecewakan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu berharap pada Tuhan. Ya, Daud selalu mau bertobat saat telah berbuat dosa. Dengar baik-baik. Dosa apa yang tidak dapat diampuni? Hampir semua menjawabnya, dosa menghujat Roh Kudus, ya kan? Tapi menurut saya ada satu dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa apa itu? Dosa tidak mau mengakui dosa. Jadi orang yang tidak mengakui dosa, tidak mau mengakui dosa, tetap berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Asalkan kita mau bertobat. Kita mau bertobat, saudara. Ketika dia berbuat dosa dengan Batseba, Nabi Nathan datang menegur dia. Dan dia mau bertobat. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mau bertobat. Ya, bertobat itu penting dalam kehidupan kita. Saat Daud mengalami sebuah pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, kita melihat Tuhan melakukan pertolongan-pertolongan yang dahsyat karena dia mau bertobat. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud
Daud mengampuni Raja Saul. Ada satu hal yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah tidak mau mengampuni. Mengampuni itu adalah pekerjaan yang paling tidak disukai, ya kan? Mengampuni. Tapi Tuhan bilang, mengampuni. Kalau engkau mengampuni, Bapa di sorga akan mengampunimu, ya kan? Mengampuni. Banyak orang percaya tidak mau mengampuni. Apa yang terjadi? Sakit, migrain, sakit mah, banyak penyakit datang, saudara. Kami pernah melayani orang yang demikian. Ternyata tidak bisa mengampuni. Akhirnya sakit penyakit datang terus. Kita tahu ya, sakit penyakit itu berasal dari Tuhan juga. Bisa juga berasal dari iblis. Tapi bisa dari diri kita sendiri. Karena tidak menjaga kesehatan, kan gitu ya. Nah, jadi kita melihat Daud, dia mau mengampuni. Inilah prinsip yang dia lakukan. Perhatikan, Daud, dia mau mengampuni. Karena dia tahu, kalau dia tidak mengampuni, Tuhan tidak akan memberkati hidupnya. Kalau dia tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak akan memberkati pelayanannya. Ya kan? Nah, jadi pengampunan. Nah, apa yang menjadi kesimpulan untuk kita? Yang pertama, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami perkenanan Tuhan, bangun relasi kita dengan Tuhan. Ya, saya melayani di Iktus cukup lama. Setiap Senin, minggu kedua, pagi, 5:30, kami harus siaran. Dan saya punya kebiasaan, saya sering dengan Pak Hosea, saya sering datang, saya senang dengan khotbah secara live. Jadi saya bangun dari rumah jam 4, siap-siap semua 4:30 berangkat, ya. Sampai sana dengan Pak Hosea, yang saya menarik, saudara, tertarik. Karena ketika kita habis khotbah, ternyata banyak yang telepon. Wah, ada orang di Pati, ada orang di Kudus, di Jepara. Satu kali peristiwa adalah ada orang mau bunuh diri. Nah, di warung sebelah rumahnya itu ada mak-mak jualan. Nah, mak-mak jualan ini putar radio Iktus. Waktu itu saya khotbah begini, kemana aku dapat lari menjauhi roh-Mu Tuhan? Ketika aku ada di atas langit, di situ Tuhan ada. Ketika aku ada di bawah dalau laut yang paling dalam, di situ Tuhan pun ada. Ternyata firman Tuhan ini mengena sama bapak itu, ibu itu. Dan singkat cerita, ibu itu datang dan menyampaikan bahwa dia mengalami pertobatan. Di situ baru saya ngerti, ternyata siaran di radio itu kayak ngono ya, saudara. Ya, di radio, di studio, kita khotbahnya sama mic. Bertobatlah. Tuhan mengasihi yang dilihat mic, saudara. Gak ada orang di situ, gak ada siapa-siapa. Ya, dari situ saya lihat Tuhan, Engkau luar biasa. Ya, saudaraku, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita lakukan supaya kita mengalami perkenanan Tuhan adalah doakanlah pekerjaanmu, kerjakanlah doamu. Jangan habis berdoa malas-malas, nggak boleh. Ya, kalau malas ya susah. Ya, Alkitab katakan dalam kehidupan kita harus doakan pekerjaan kita, tapi kita harus kerjakan doa kita. Ya. Supaya hasil daripada hal itu membuat kita betapa dahsyatnya Tuhan itu. Ya, selalu berharap kepada Tuhan, bukan yang lain. Beberapa kali kami melayani orang kerasukan setan. Salah satu orang kerasukan setan yang kami layani itu di Penarbat. Orang ini orang Batak. Lalu saudaranya telepon kami. Waktu itu telepon Bapak Gembala, Om Tommy. Om Tommy pas waktu itu di Kerawang. Om Tommy bilang, Pak Nance, kesana ya. Saya bilang, Om, saya lagi di Gor Sahabat. Saya lagi antar anak perempuan saya latihan basket di sana. Ya, enggak Pak, pokoknya mampir dulu. Lah yang nyuruh kan Bapak Gembala saya kan. Enggak mungkin saya bilang, enggak Om. Siap Om. Saya meluncur. Sudah 4 hari,
orang ini kerasukan setan. Ya, perempuan orang Batak agak gendut sedikit. Tentara-tentara peluk dia, 4 orang peluk dia, dibanting semua saudara. Aku wes wedi juga. Waduh iki piye. Lalu anak perempuan saya suruh di luar aja. Kami masuk, kami doakan. Begitu kami tumpah, dalam nama Tuhan Yesus, iblis keluar. Lalu dia mulai gelepar-gelepar saudara. Kami layani 2 jam baru setannya keluar. Nah yang lucu, pada waktu setannya mau keluar, setannya dalam nama Tuhan Yesus, siapa namamu? Lalu dia sebut nama. Lalu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dari mana asalmu? Dia sebutkan. Lalu saya tanya, dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kamu masuk orang ini? Lah aku diundang kok. Kaget semua. Ya, kami ada 4 orang di situ kaget loh. Diundang. Ternyata dia kan jualan di pasar Karangayu. Usahanya itu kurang laris. Lalu dia belajar okultisme untuk penglarisan. Nah dia lupa untuk melakukan ritual. Akhirnya iblis masuk sama dia saudara. Aku diundang kok. Wah begitu setelah layani 2 jam dia sadar. Yang kurang ajarnya dia bilang gini. Begitu sadar, ada apa sih kok banyak orang di sini? Dalam hati, oh tak gampar gue. Udah bikin susah orang gak? Perempuan tapi suaranya laki-laki. Iblis masuk. Ya, saya berapa kali melayani orang demikian. Dulu ada tetangga saya orang GKJ. Itu disantet dari Pekalongan. Jadi dia disantet oleh mantan pacarnya. Yang aneh adalah orang ini keluar rumah, telanjang jalan keliling kompleks. Kalau enggak, dia datang ke pasar di Simpang 5, lalu dia bagi uang. Waktu itu sampai kurang lebih 17 juta. Dia bagi sampai ketemu siapa dia bagi orang. Ya. Ketika kami diundang untuk melayani, saya itu salah saudara. Harusnya kan saya tameng dulu lindungi keluarga saya kan. Tak pikir karena tetangga kan, tak lewati. Begitu mau masuk rumah, saya pulang. Begitu saya masuk di garasi, saya muntah luar biasa. Kenapa? Karena iblis sudah menunggu di situ. Saya tidak lindungi keluarga saya. Di situ saya belajar, kalau kita mau mendoakan orang, Bapak Ibu mau pergi doakan orang, doakan dulu keluarga. Jaga lindungi keluarga. Proteksi dia dengan darah Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya mau katakan begini, selalu berharap pada Tuhan, jangan yang lain. Ilmu pesugihan, wes nggak perlulah, ya, nggak perlu. Toh kita akan mati juga, kalau saudara. Apa yang ada kita nikmati. Hiduplah dalam pertolongan Tuhan setiap hari, ya. Hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Kita harus bertobat. Kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bertobat. Dan yang terakhir, kita harus mengampuni. Mengampuni akan melepaskan kita dari tekanan jiwa kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mungkin singers bisa bantu saya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduan. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan.
Biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mengasihi keluargamu. Tuhan mengasihi usahamu. Tuhan mengasihi pekerjaanmu. Dan Dia akan memberkati hidupmu ketika engkau berharap dan bergantung kepada Tuhan. Biar dalam kehidupan kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau alami pertolongan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Masing-masing kita memberkati suami kita memberkati istri kita memberkati anak-anak kita. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan hadirat. Biarlah Tuhan Yesus tersenyum melihat hidup kami. Engkau lihat isi hati kami Tuhan. Lihat isi hati kami Tuhan. Apakah kami membuat Engkau tersenyum atau membuat Engkau sedih? Haleluya Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita. Mari kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Secara singkat kita sudah belajar firman Tuhan ini. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita membuat Tuhan Yesus tersenyum ketika Dia melihat isi hati kita. Tuhan Yesus tersenyum ketika Dia melihat pelayanan kita. Tuhan Yesus tersenyum ketika Dia melihat pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua jemaat yang ada di GBI Semarang Indah ini. Kami percaya tangan Tuhan ada di atas kepala mereka masing-masing. Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati suami, istri, anak-anak, cucu, menantu Tuhan. Supaya biar semua yang ada di sini mengalami perkenanan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati Bapak Gembala di tempat ini. Kami percaya urapan Tuhan ada padanya. Biarlah hikmat dan marifat dari Tuhan dapat terpancar dalam semua pelayanannya dan dalam kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, shalom saudara kasih Tuhan. Di atas nama Bapak Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Danse yang sudah melayani firman Tuhan. Kami berdoa agar pelayanan Bapak makin dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Yang pertama adalah ibadah raya onsite kita minggu depan pada tanggal 31 Oktober 2021 akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Sutikno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian akan pulang. Berikutnya kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena pandemi masih belum selesai. Yang kedua, setelah kita sebentar menerima doa berkat, Bapak Ibu Saudara sekalian kami himbau untuk dapat segera kembali ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Baik, saat ini saya ajak kita sekali lagi bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan beri kami kesempatan, kami masih dapat beribadah, diberikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Terima kasih untuk hadirat-Mu, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, memberkati kami Tuhan agar kami hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau akhiri
ibadah kami. Mari Tuhan curahkanlah berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya.